Selamat sore, Ibu Neni. Izinkan kami ingin mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu judulnya hubungan antara aktivitas media sosial dan tingkat penyebaran berita hoax. Kami dari kelompok 7 dan nama saya Joshua Jefferson dengan NIM belakang 029. Saya Muhammad Sakim Sakim dengan di belakang 10. Saya Zuhdir Basana dengan NIM belakang 0,04. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa kita memilih penelitian ini? Karena kami lihat banyak penyebaran informasi hoax di media sosial, jadi kami ingin mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di media sosial. Jadi kita analisis grup kelas kami, kelas A. Dan untuk landasan teorinya itu, media sosial merupakan tempat platform digital di mana kita dapat berinteraksi uh, sejarak jauh. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain secara tidak langsung. Dan untuk berita hoax sendiri itu merupakan informasi palsu yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan tertentu. Nah, jadi untuk kerentanan terhadap kita orang-orang bisa percaya berita hoax ini dengan sejauh mana seorang mudah percaya. Jadi analisis ini kita menganalisis analisis kali ini kita menganalisis kerentanan terhadap hoax sejauh mana seorang bisa mudah percaya dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Faktornya itu ada salah satunya itu rendahnya literasi digital, kecenderungan percaya pada informasi emosional, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Dan ini terdapat penelitian terdahulu yang kami lampirkan, dan ini ada hipotesis juga, variabel X aktivitas media sosial, variabel Y tingkat penyebaran berita hoax, H1 terdapat hubungan antara aktivitas media sosial dan tingkat penyebaran berita hoax, sedangkan H0-nya itu tidak terdapat hubungan. Dan untuk bab tiganya, metode yang kami gunakan itu adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Pengumpulan data ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner ke grup kelas kami, yaitu grup kelas A. Dan alur penelitiannya itu dimulai dari identifikasi masalah sehingga sampai kesimpulan. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kita menggunakan beberapa teknik supaya informasi yang kami terima itu akurat dan memang ya cukup. Uh, Teknik utama yang kita gunakan adalah teknik kuesioner. Untuk teknik analisis datanya sendiri, kita menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis deskriptif dan inferensial. Bab empatnya silakan Zaki. Baik, untuk bab 4 hasil dan diskusi. Yang pertama ini ada analisis hasil. Hasil data pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat penyebaran berita hoax pada 30 responder dengan pernyataan 9 pernyataan dengan skala antara 1 sampai 5. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini dapat dirangkum dalam 3 poin utama. Yang pertama itu ada paparan hoax yang cukup tinggi, sehingga responder sering menyuplai informasi yang tidak valid di media sosial. Yang kedua, kemampuan verifikasi yang belum optimal, terlihat dari rendahnya kebiasaan memeriksa kebenaran berita sebelum dibagikan. Dan yang ketiga ini, perilaku menyebarkan berita hoax yang masih terjadi, meskipun tidak dominan karena mayoritas responder berusaha berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Kemudian ada data sampel. Data sampel ini dari 30 responder yang sudah mengisi kuesioner kami dengan skala 1 sampai 5 dan 9 pernyataan. Dari 9 pernyataan tersebut ada 3 aspek utama, yaitu ada kebiasaan membagikan informasi, yang kedua kemampuan memverifikasi informasi, dan yang ketiga ini kerentanan terhadap berita hoax. Di sini ada gambar dari usia pengisi kuesioner, yang paling dominan itu 17 sampai 20 tahun. Selanjutnya di sini ada gambar dari pernyataan-pernyataan yang kita buat dan hasil dari kuesionernya. Dan yang ketiga ini ada perhitungan statistika. Pada perhitungan statistika ini kami menggunakan RStudio. Di perhitungan ini kami menghitung dari setiap pernyataan itu, mulai dari mean, median, min, max, sama range-nya. Nah, hasil yang kami dapat ini, yang pertama ada kemampuan verifikasi informasi yang berbeda pada kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responder sudah memiliki kesadaran untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan. Yang kedua ini tingkat kepercayaan terhadap berita hoax atau viral cenderung rendah. Responder ini tidak mudah terbawa arus oleh berita viral di media sosial. Dan yang ketiga itu ada perilaku penyebaran berita tanpa verifikasi tidak dominan. Menunjukkan bahwa tindakan menyebarkan berita hoax ini tidak menjadi kebiasaan oleh mayoritas responder yang kami bagikan. Selanjutnya ini ada gambar dari perhitungan korelasi dengan menggunakan RStudio. Hasil yang kami dapatkan itu korelasinya 0,07. Nilai menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel sangatlah lemah dan hampir mendekati tidak ada hubungan. Maka H0 ini terima, maka tidak ada terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas media sosial dan tingkat penyebaran berita hoax. Di sini kami menggambarkan scatter dari hubungan aktivitas media sosial dan penyebaran berita hoax menggunakan RStudio yang sudah kami lakukan. Untuk selanjutnya, bab
dikembalikan ke teman saya. Nah, penutup kesimpulannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan antara aktivitas media sosial dengan tingkat penyebaran berita hoax pada pengguna media sosial. Setelah diteliti, yang didapatkan adalah hipotesis nol diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas media sosial dengan tingkat penyebaran berita hoax pada responden penelitian ini. Untuk saran, berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pengguna media sosial terus meningkatkan literasi digital, terutama dalam hal kemampuan memeriksa fakta dan sumber informasi. Sudah. Terima kasih Bu Nani karena telah memberikan kami tugas dan memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis kami. Thank you, Bu.